Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safina Wijaya dengan NIM 24515040711103. Di sini saya akan mensimulasikan High Availability Disaster Recovery atau HADR pada IBM DB2. Nah, jadi yang pertama itu adalah apa sih HDR itu? Nah, prinsip utama dari HDR itu adalah real-time replication dari database primary ke database standby, di mana setiap transaksi yang terjadi di primary itu akan secara otomatis disalin ke standby. Nah, ini tuh memastikan semua data itu konsisten dan up to date pada kedua sisi primary maupun standby. Nah, HDR ini menawarkan beberapa mode replikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan toleransi resiko. Yang pertama itu ada sync. Nah, itu menawarkan perlindungan data maksimal dengan menjamin bahwa data sudah tertulis di standby sebelum transaksi di primary di commit. Latensi akan lebih tinggi. Selanjutnya itu ada near sync, yaitu keseimbangan antara perlindungan data dan kinerja transaksi di commit setelah data diterima oleh standby, tapi tidak perlu menunggu penulisan di kedix. Nah, adapun selanjutnya itu async, yaitu kinerja tinggi dengan latensi rendah, namun ada potensi kecil kehilangan data jika primary gagal sebelum data sempat direplikasi sepenuhnya. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada super async, itu adalah ini tuh dirancang untuk lingkungan dengan latensi tinggi, di mana primary tidak menunggu balasan dari standby, kinerjanya sangat tinggi, tetapi resiko kehilangan datanya itu juga lebih besar. Nah, dari pilihan-pilihan mode replikasi ini sangat krusial karena ini tuh mempengaruhi keseimbangan antara kinerja latensi dan jaminan integritas data saat terjadi kegagalan. Nah, HRD ini adalah fitur DB2 yang dirancang khusus untuk memastikan kelangsungan operasi database dalam menghadapi berbagai resiko kegagalan. Ini tuh mencakup dua aspek kunci, yaitu high availability, yaitu memastikan database tetap berfungsi dan dapat diakses bahkan ketika komponen utama mengalami kegagalan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan waktu henti atau downtime. Nah, selanjutnya itu adalah aspek kunci yang kedua itu adalah disaster recovery, yaitu menyediakan kemampuan untuk memulihkan data dan layanan database setelah terjadi kerusakan fatal atau bencana seperti kegagalan pusat data atau korupsi data yang. Oke, selanjutnya ini ada arsitektur sistem HDR yang akan kita demokan nanti. Jadi dalam simulasi ini kita akan mendemonstrasikan konfigurasi HDR sederhana menggunakan dua host virtual, di mana masing-masing ini menjalankan instance DB2 dengan database yang sama. Jadi pada host pertama itu untuk primary DB dan host kedua itu untuk standby DB. Jadi primary DB ini berfungsi sebagai primary DB yang menerima semua transaksi baca atau tulis aplikasi, sedangkan standby ini berfungsi secara pasif menerima replikasi data dari si primary ini. Di mana nanti kita akan melakukan konfigurasi tambahan, yaitu port HDR-nya 5501. Port ini tuh digunakan untuk komunikasi replikasi antar host, terus dengan mode replikasinya itu super async. Nah, ini tuh dipilih untuk menunjukkan fleksibilitas HDR dalam kondisi jaringan tertentu, memprioritaskan kinerja di primary. Nah, adapun nanti nama database yang akan kita gunakan yaitu HDR_DB. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi HDR. Nah, proses konfigurasi HDR ini tuh melibatkan langkah-langkah yang spesifik, baik di sisi primary maupun di sisi standby-nya. Sehingga ini tuh untuk memastikan kedua database ini dapat berkomunikasi dan mereplikasi datanya itu dengan benar. Adapun nanti konfigurasi primary yang akan kita lakukan, kita akan menginformasikan alamat IP address atau hostname dari primary itu sendiri dan juga standby, serta port layanan HDR yang akan digunakan. Nah, ini tuh memastikan primary itu mengetahui kemana log transaksinya itu harus dikirim. Jadi ini ada perintah HDR update DB CFG for HDR_DB using HDR localhost. Nah, ini tuh berfungsi yang pada baris pertama dan kedua, ini tuh berfungsi untuk memberitahu DB2 itu alamat jaringan rekanannya. Lalu pada baris ketiga dan keempat,
Ini tuh berfungsi untuk menentukan port layanan untuk komunikasi HDR. Nah, setelah perubahan konfigurasi ini kita, harus memastikan me-restart instance DB2 untuk mengaktifasi ulang database agar perubahannya itu diterapkan dengan menggunakan perintah DB2 terminate, terus kita lakukan DB2 stop, lalu kita nyalakan ulang lagi yaitu DB2 start. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi di primary, kita juga harus mengkonfigurasinya di standby. Nah, di sisi standby ini langkah pertama adalah kita membuat database standby dulu agar identik dengan primary pada titik waktu tertentu. Nah, ini tuh biasanya dilakukan dengan me-restore full backup dari database primary. Jadi ini ada perintahnya, restore itu untuk menciptakan salinan database primary di standby, yaitu ada perintah roll forward, ini tuh untuk menerapkan semua log transaksi hingga akhir backup. Nah, pada tahap ini tuh database standby ini berada dalam mode roll forward atau pending. Nah, jadi dia itu siap untuk menerima log transaksi dari primary begitu HDR ini diaktifkan. Oke, selanjutnya ini ada menjalankan HDR. Nah, setelah semua konfigurasi itu dari awal itu selesai dan database standby ini telah diinisialisasi dengan restore backup dari primary, langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengaktifkan proses HDR pada kedua server primary dan standby ini. Nah, pada primary kita akan memulai HDR dengan peran primary. Nah, perintah ini tuh akan membuat primary dengan mencari standby untuk mengirimkan log transaksi, yaitu dengan perintah db2 start HDR on db HDR_db as primary. Nah, jadi perintah ini tuh ya menginstruksikan instance DB2 itu untuk mengaktifkan HDR untuk database HDR_DB dan menetapkan perannya sebagai primary. Nah, jadi di sini tuh primary akan mulai mendengarkan koneksi dari standby dan mempersiapkan dirinya untuk mengirimkan log transaksi secara real time. Nah, adapun cara menjalankan HDR pada sisi standby yaitu kita memulai HDR dengan peran standby ini, lalu kita mencoba terhubung ke primary dan memulai menerima log transaksi dengan perintah ini, db2 start HDR on db HDR_DB as standby. Nah, jadi dari perintah ini tuh akan menginstruksikan instance DB2 untuk mengaktifkan HDR untuk database HDR_DB dan menetapkan perannya sebagai standby sama seperti yang primary tadi. Lalu standby ini akan mencoba membangun koneksi dengan primary dengan yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Setelah koneksinya berhasil, ini standby akan mulai menerima dan melakukan log transaksi dari primary. Nah, karena ini tuh dalam mode super async yang kita gunakan. Nah, standby ini akan menerima log tapi tidak akan mempengaruhi kinerja primary secara signifikan. Lalu nanti selanjutnya kita akan mensimulasikan perubahan data, di mana nanti kita akan coba pada server primary ini kita akan coba menjalankan perintah insert. Tapi bukan ini, nanti datanya kita akan coba mengikuti modul. Intinya kita akan simulasikan transaksi data, kita akan menginsert data pada primary. Setelah itu, karena setelah primary ini menghasilkan entry log transaksi, nah HARD itu akan aktif, jadi log transaksi ini akan segera dikirimkan ke database standby sesuai dengan mode replikasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Lalu setelah itu di standby, setelah datanya itu ditambahkan di primary, kita akan mencoba mengambil data dari tabel yang diupdate tadi, yang di-insert itu tadi. Jadi yang menarik ini, kita tidak perlu melakukan operasi manual apapun di standby untuk mendapatkan data baru ini. Jadi, kita tinggal melakukan select, jadi update-an dari primary tadi langsung masuk standby. Oke. Penting untuk diingat bahwa selama dalam peran standby, database ini hanya bisa menerima log dan tidak bisa menerima koneksi aplikasi untuk operasi baca ataupun tulis.
Nah, oleh karena itu perintah select di standby ini hanya untuk verifikasi internal oleh administrator, bukan oleh aplikasi klien ya, perlu diingat. Nah, adapun nanti kita akan mensimulasikan primary failure. Nah, jadi ini tuh salah satu skenario kritis yang ditangani HADR adalah kegagalan database primary. Jadi dalam simulasi ini nanti kita akan coba demokan. Nah, kita akan secara sengaja menghentikan database primary untuk menunjukkan dampaknya dan mempersiapkan langkah recovery atau pemulihannya. Nah, jadi nanti dalam skenario ini tuh kita akan mensimulasikan kegagalan tak terduga pada server primary seperti kegagalan pada hardware, perangkat keras, masalah jaringan, atau crash database. Nah, jadi ini akan primary itu down. Nah, jadi untuk memsimulasikan kegagalan primary ini kita akan menggunakan perintah DB2 stop force, di mana itu tuh perintah untuk memaksakan stop gitu pada server primary. Nah, perintah ini tuh akan menghentikan database secara paksa ya, force, mirip dengan kegagalan sistem yang tiba-tiba. Jadi, dengan perintah DB2 stop force ini, nanti dampaknya adalah database primary itu tidak lagi dapat diakses atau dioperasikan. Setiap upaya klien untuk terhubung ke primary itu akan gagal, dan pesan kesalahan yang umum akan terlihat di sisi klien adalah menampilkan error ini SQL 3081N TCP _IP error. Nah, ini tuh menandakan bahwa klien itu tidak dapat membangun koneksi TCP IP ke database DB2 karena server primary ini sudah tidak aktif. Sehingga pesan ini tuh merupakan indikasi jelas bahwa layanan database itu telah terhenti dan memerlukan intervensi. Nah, selanjutnya ini ada simulasi takeover standby itu jadi primary. Nah, ketika database primary ini mengalami kegagalan, nah HADR itu memungkinkan transisi cepat ke database standby yang kemudian akan mengambil alih peran primary dan melanjutkan operasi layanan. Nah, proses ini tuh disebut takeover ya. Takeover karena mengambil takeover. Jadi langkah paling penting untuk memulihkan layanan setelah kegagalan primary tadi itu adalah menjalankan perintah takeover pada database primary. Jadi kita misalkan tadi ya primary itu ada error ataupun kesalahan sistem. Jadi karena kita punya database standby, jadi itu akan langsung dialihkan ke database standby ini. Jadi adapun perintah takeover-nya itu adalah DB2 takeover HDR on database. Nama database-nya di sini kita pakai sesuai database yang kita pakai itu HDR_DB by force. Nah, jadi DB2 takeover HADR ini adalah perintah utama untuk melakukan proses takeover, lalu selanjutnya on database HADR_DB ini adalah menentukan database yang akan mengalami perubahan perannya. Ini penting ya, jangan sampai salah database, yaitu by force. Ini parameter yang sangat penting digunakan ketika primary tidak merespon atau tidak dapat diakses sama sekali, sama seperti skenario kegagalan total. Tanpa by force ini, takeover itu akan menunggu konfirmasi dari primary yang mungkin tidak akan pernah datang. Jadi by force ini perintah query untuk memaksa ya guys. Jadi kalau nggak pakai force itu suatu perintah itu harus menunggu konfirmasi dulu. Tapi kalau pakai force itu langsung aja. Nah, hasil dari takeover ini adalah standby itu menjadi primary baru setelah perintah ini dieksekusi. Lalu database standby akan secara otomatis beralih peran menjadi database primary yang baru. Nah, ia akan membuka diri untuk koneksi klien dan mulai menerima transaksi baca atau tulis. Karena sebelumnya saat dia menjadi standby, belum takeover menggantikan primary, dia tidak bisa melakukan transaksi baca atau tulis. Lalu yang kedua adalah sistem itu kembali aktif. Aplikasi klien yang sebelumnya tidak bisa terhubung ke primary yang gagal, kini dapat mengarahkan koneksinya ke primary yang baru, yaitu mantan standby yang tadi atau mantan standby yang sebelumnya, dan melanjutkan operasionalnya. Jadi waktu henti atau downtime-nya itu dapat diminimalkan secara drastis. Nah, adapun setiap log transaksi yang mungkin belum diterapkan di standby sebelum offer akan diselesaikan selama proses ini,
ini tuh memastikan konsistensi dan mmm. Oke, selanjutnya ini adalah reintegrasi primary yang lama. Nah, setelah database standby ini berhasil take over atau mengambil alih sebagai primary baru, kita perlu mengintegrasikannya kembali sebagai database, primary yang lama. Jadi kita akan menghidupkan kembali primer yang lama. Nah, yang kini telah pulih dari kegagalan ke dalam arsitektur HDR. Nah, tujuannya adalah mengembalikan sebagai database standby agar sistem itu tetap memiliki redundansi data. Jadi, eee, gunanya ya sesuai peran masing-masing lagi, primary tetap jadi primary dan standby untuk, untuk redundansi data ya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita akan memperbaiki atau menyalakan kembali old primary, yaitu langkah pertamanya adalah memastikan server atau database primary yang lama telah diperbaiki dan dapat dihidupkan kembali. Nah, jadi ini tuh mungkin melibatkan penggantian perangkat keras atau hardware atau perbaikan software, atau hanya, sekedar me-restart instance DB-nya aja. Lalu selanjutnya yang kedua itu kita akan, mmm melakukan restore backup terbaru karena primer yang lama ini telah gagal dan mungkin, ketinggalan log transaksi dari primer yang baru, yaitu yang di-take over oleh standby tadi. Jadi kita harus inisiasi ulang sebagai standby. Cara terbaik adalah dengan me-restore backup terbaru dari database primary yang sekarang aktif, yaitu lakukan backup dari primary baru dan restore backup tersebut ke server primary yang lama yang akan menjadi standby. Oke. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini ada kita me-restart atau start ulang HADR ini sebagai standby. Jadi setelah restore, kita dapat memulai HADR pada database yang telah dipulihkan ini, tapi kali ini dengan peran sebagai standby. Jadi jadi kita tinggal mengetikkan perintah db2 start HADR on db, nama databasenya as standby. Nah, adapun database yang sebelumnya itu primary akan terhubung ke primary yang baru atau, yang di-take over oleh standby tadi dan mulai menerima log transaksi, sehingga dengan demikian ia menjadi berfungsi sebagai replika yang menjaga redundansi sistem. Nah, sistem HADR kini kembali ke konfigurasi semula dengan satu primary dan satu standby yang sinkron. Nah, adapun kesimpulan dari, simulasi yang nanti akan kita demokan, yaitu kita melihat secara langsung bagaimana fitur High Availability Disaster Recovery atau HDR dari IBM DB2 bekerja untuk memberikan ketahanan dan, eee, ketersediaan tinggi bagi sistem database yang kritis, yaitu, seperti yang sudah kita lihat tadi, replikasi data bekerja secara real time ya. Jadi setiap perubahan data di primary itu langsung tercopy ke standby, sehingga ini tuh memastikan data itu selalu update di kedua lokasi, baik primary ataupun standby, lalu meminimalkan resiko kehilangan data, atau RPO, Recovery Point Objektif yang mendekati nol dalam mode sinkron. Lalu selanjutnya itu ada, take over penyelamatan layanan saat primary gagal. Kita lihat tadi ketika primary itu mengalami kegagalan, proses take over memungkinkan standby untuk dengan cepat mengambil alih peran primary. Jadi standby itu menggantikan peran primary. Nah, hal ini tuh secara signifikan mengurangi waktu henti layanan atau RTO, Recovery Time Objektif. Sehingga ini tuh bisa menjaga aplikasi atau sistem kita itu berjalan tetap lancar. Nah, selanjutnya itu adalah primary lama dapat dipulihkan dan masuk kembali sebagai standby. Nah, ini tuh Eee, keren banget karena setelah primary-nya gagal tadi, primary lama itu bisa dikembalikan lagi dan dipulihkan lagi dan masuk kembali sebagai standby. Nah, jadi fleksibilitas dari HDR ini memungkinkan primary yang gagal untuk dipulihkan, diinisiasi ulang, dan diintegrasikan kembali ke dalam arsitektur sebagai database standby yang baru. Nah, ini tuh memastikan bahwa redundansi sistemnya itu selalu terjaga. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kita akan coba simulasikan atau demokan, mmm, setelah ini. Mhm.
Nah, oleh karena itu perintah select di standby ini hanya untuk verifikasi internal oleh administrator, bukan oleh aplikasi klien ya. Perlu diingat. Nah, adapun nanti kita akan mensimulasikan primary failure. Nah, jadi ini tuh salah satu skenario kritis yang ditangani HADR adalah kegagalan database primary. Jadi dalam simulasi ini nanti kita akan coba demokan. Nah, kita akan secara sengaja menghentikan database primary untuk menunjukkan dampaknya dan mempersiapkan langkah recovery atau pemulihannya. Nah, jadi nanti dalam skenario ini tuh kita akan mensimulasikan kegagalan tak terduga pada server primary seperti kegagalan pada hardware, perangkat keras, masalah jaringan, atau crash database. Nah, jadi ini akan primary itu down. Nah, jadi untuk memsimulasikan kegagalan primary ini, kita akan menggunakan perintah DB2 stop force, di mana itu tuh perintah untuk memaksakan stop gitu pada server primary. Nah, perintah ini tuh akan menghentikan database secara paksa ya, force, mirip dengan kegagalan sistem yang tiba-tiba. Jadi, dengan perintah DB2 stop force ini, nanti dampaknya adalah database primary itu tidak lagi dapat diakses atau dioperasikan. Setiap upaya klien untuk terhubung ke primary itu akan gagal, dan pesan kesalahan yang umum akan terlihat di sisi klien adalah menampilkan error ini, SQL 3081N TCP _IP error. Nah, ini tuh menandakan bahwa klien itu tidak dapat membangun koneksi TCP IP ke database DB2 karena server primary ini sudah tidak aktif. Sehingga pesan ini tuh merupakan indikasi jelas bahwa layanan database itu telah terhenti dan memerlukan intervensi. Nah, selanjutnya ini ada simulasi takeover standby itu jadi primary. Nah, ketika database primary ini mengalami kegagalan, nah HADR itu memungkinkan transisi cepat ke database standby yang kemudian akan mengambil alih peran primary dan melanjutkan operasi layanan. Nah, proses ini tuh disebut takeover ya. Takeover karena mengambil takeover. Jadi langkah paling penting untuk memulihkan layanan setelah kegagalan primary tadi itu adalah menjalankan perintah takeover pada database primary. Jadi kita misalkan tadi ya primary itu ada error ataupun kesalahan sistem. Jadi karena kita punya database standby, jadi itu akan langsung dialihkan ke database standby ini. Jadi adapun perintah takeover-nya itu adalah DB2 takeover HDR on database. Nama database-nya di sini kita pakai sesuai database yang kita pakai itu HDR_DB by force. Nah, jadi DB2 takeover HADR ini adalah perintah utama untuk melakukan proses takeover. Lalu selanjutnya on database HADR_DB ini adalah menentukan database yang akan mengalami perubahan perannya. Ini penting ya, jangan sampai salah database, yaitu by force. Ini parameter yang sangat penting digunakan ketika primary tidak merespon atau tidak dapat diakses sama sekali, sama seperti skenario kegagalan total. Tanpa by force ini, takeover itu akan menunggu konfirmasi dari primary yang mungkin tidak akan pernah datang. Jadi by force ini perintah query untuk memaksa ya guys. Jadi kalau nggak pakai force itu suatu perintah itu harus menunggu konfirmasi dulu. Tapi kalau pakai force itu langsung aja. Nah, hasil dari takeover ini adalah standby itu menjadi primary baru setelah perintah ini dieksekusi. Lalu database standby akan secara otomatis beralih peran menjadi database primary yang baru. Nah, ia akan membuka diri untuk koneksi klien dan mulai menerima transaksi baca atau tulis. Karena sebelumnya saat dia menjadi standby, belum takeover menggantikan primary, dia tidak bisa melakukan transaksi baca atau tulis. Lalu yang kedua adalah sistem itu kembali aktif. Aplikasi klien yang sebelumnya tidak bisa terhubung ke primary yang gagal, kini dapat mengarahkan koneksinya ke primary yang baru, yaitu mantan standby yang tadi atau mantan standby yang sebelumnya, dan melanjutkan operasionalnya. Jadi waktu henti atau downtime-nya itu dapat diminimalkan secara drastis. Nah, adapun setiap log transaksi yang mungkin belum diterapkan di standby sebelum cover akan diselesaikan selama proses ini,
ini tuh memastikan konsistensi dan hmm. Oke, selanjutnya ini adalah reintegrasi primary yang lama. Nah, setelah database standby ini berhasil take over atau mengambil alih sebagai primary baru, kita perlu mengintegrasikannya kembali sebagai database primary yang lama. Jadi kita akan menghidupkan kembali primer yang lama. Nah, yang kini telah pulih dari kegagalan ke dalam arsitektur HDR. Nah, tujuannya adalah mengembalikan sebagai database standby agar sistem itu tetap memiliki redundansi data. Jadi, gunanya ya sesuai peran masing-masing lagi, primary tetap jadi primary dan standby untuk redundansi data ya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita akan memperbaiki atau menyalakan kembali old primary, yaitu langkah pertamanya adalah memastikan server atau database primary yang lama telah diperbaiki dan dapat dihidupkan kembali. Nah, jadi ini tuh mungkin melibatkan penggantian perangkat keras atau hardware atau perbaikan software atau hanya sekedar merestart instance DB-nya aja. Lalu selanjutnya yang kedua itu kita akan melakukan restore backup terbaru karena primary yang lama ini telah gagal dan mungkin ketinggalan log transaksi dari primary yang baru, yaitu yang di take over oleh standby tadi. Jadi kita harus inisiasi ulang sebagai standby. Cara terbaik adalah dengan merestore backup terbaru dari database primary yang sekarang aktif, yaitu lakukan backup dari primary baru dan restore backup tersebut ke server primary yang lama yang akan menjadi standby. Oke. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini ada kita restart atau start ulang HADR ini sebagai standby. Jadi setelah restore, kita dapat memulai HADR pada database yang telah dipulihkan ini, tapi kali ini dengan peran sebagai standby. Jadi kita tinggal mengetikkan perintah db2 start HADR on db, nama databasenya as standby. Nah, adapun database yang sebelumnya itu primary akan terhubung ke primary yang baru atau yang di take over oleh standby tadi dan mulai menerima log transaksi, sehingga dengan demikian ia menjadi berfungsi sebagai replika yang menjaga redundansi sistem. Nah, sistem HADR kini kembali ke konfigurasi semula dengan satu primary dan satu standby yang sinkron. Nah, adapun kesimpulan dari simulasi yang nanti akan kita demokan, yaitu kita melihat secara langsung bagaimana fitur High Availability Disaster Recovery atau HDR dari IBM DB2 bekerja untuk memberikan ketahanan dan tersediaan tinggi bagi sistem database yang kritis, yaitu seperti yang sudah kita lihat tadi, replikasi data bekerja secara real time ya. Jadi setiap perubahan data di primary itu langsung tercopy ke standby, sehingga ini tuh memastikan data itu selalu update di kedua lokasi baik primary ataupun standby, lalu meminimalkan resiko kehilangan data atau RPO, Recovery Point Objective, yang mendekati 0 dalam mode sinkron. Lalu selanjutnya itu ada take over penyelamatan layanan saat primary gagal. Kita lihat tadi ketika primary itu mengalami kegagalan, proses take over memungkinkan standby untuk dengan cepat mengambil alih peran primary. Jadi standby itu menggantikan peran primary. Nah, hal ini tuh secara signifikan mengurangi waktu henti layanan atau RTO, Recovery Time Objective, sehingga ini tuh bisa menjaga aplikasi atau sistem kita itu berjalan tetap lancar. Nah, selanjutnya itu adalah primary lama dapat dipulihkan dan masuk kembali sebagai standby. Nah, ini tuh keren banget karena setelah primary-nya gagal tadi, primary lama itu bisa dikembalikan lagi dan dipulihkan lagi dan masuk kembali sebagai standby. Nah, jadi fleksibilitas dari HDR ini memungkinkan primary yang gagal untuk dipulihkan, diinisiasi ulang, dan diintegrasikan kembali ke dalam arsitektur sebagai database standby yang baru. Nah, ini tuh memastikan bahwa redundansi sistemnya itu selalu terjaga. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kita akan coba simulasikan atau demokan setelah ini.
Oke, di sini kita bisa lihat kalau kedua-duanya. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba terhadap kedua virtual machine ini. Pada sebelah kiri saya, di sini ada database dengan database HRD dengan role primary, dan sebelah kanan ini ada standby. Kita bisa mengeceknya dengan melakukan perintah ini. db2pd -d hdrdb atau nama database-nya kita ganti, terus minus nama database-nya. Di sini role di clone ini adalah role standby dengan mode nursing. Di sini primary. Nah, oke, setelah dua-duanya ini sudah berhasil connect, kita akan coba benar-benar mengkonekkan ke database HARDDB. Nah, setelah dua-duanya berhasil connect, kita akan melakukan comment. Kita akan membuat tabel pada primary dengan perintah db2 create tabel test 1 kolom 1 varchar 15. Nah, setelah berhasil membuat tabel, kita akan melakukan koneksi pada database standby. Karena ini sudah, kita akan melihat apakah tabel yang kita buat di primary ini terrecord juga pada database standby dengan cara melakukan select. Kita akan coba lihat. Satu, nama tabelnya with UR atau unrepeatable. Oke, tadi typo ini. Oke, ini kita sudah berhasil untuk melakukan select pada database standby, di mana berarti ini tabel yang kita buat pada primary itu juga terrecord pada standby. Tapi di sini belum ada isinya. Setelah itu kita akan melakukan db2 stop force pada primary untuk menguji coba standby ini melakukan takeover. Setelahnya, setelah db2 stop force pada primary, kita akan melakukan takeover di standby. Oke, setelah completely successful, kita akan coba melakukan insert into, tapi sebelumnya kita connect dulu pada database HRDDB. Setelahnya kita akan coba mengisi data pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, oke, datanya berhasil masuk dan kita akan coba melihat apakah datanya berhasil masuk dan melakukan select. Nama tabelnya, oke, ini berhasil record ya, masuk data yang kita insert itu tadi. Setelahnya, kita akan coba menghidupkan kembali primary yang kita stop tadi. Dengan dari db2 start.
Dan kita akan reconnect kembali DB2 start HADR on database HADR DB as standby. Dan ini comment completely successful, berarti yang tadinya ini itu primary dan di standby ini di take off, lalu standby ini lakukan take over sehingga pada clone ini yang tadinya standby menjadi primary dan yang sebelumnya primary itu menjadi standby. Kita akan coba mengecek dengan melakukan DB2 PD minus D HADR DB atau nama database-nya minus HADR. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa role-nya itu sudah berubah menjadi standby. Padahal sebelumnya itu primary. Mana? Sebelumnya itu primary di sini. Otomatis terubah kah? Nah, sebelumnya itu primary. Nah, ini bisa jadi standby karena di standby sudah melakukan take over. Begitu pula juga dengan standby kita bisa coba lihat. Nah, oke.